Perkenalkan, nama saya Nina Septina Purba dari kelas 20 di PGSD Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan NPM 2309167. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan satu materi mengenai proses keterampilan IPA, yaitu tentang eksperimen mencampur minyak dan air. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kelompok saya, yaitu Bapak Roberi Sepdevian Sinaga MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan satu materi singkat yaitu mengenai keterampilan proses IPA. Keterampilan proses IPA adalah keterampilan siswa untuk menemukan masalah, menentukan hipotesis, kemudian mencari informasi lebih lanjut, melalui penelitian, kemudian menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Keterampilan proses IPA penting dikembangkan dalam pendidikan karena merupakan kompetensi dasar untuk mengembangkan sikap ilmiah siswa dan keterampilan dalam memecahkan masalah, sehingga dapat membentuk pribadi siswa yang kritis, kreatif, terbuka, inovatif, dan kompetitif. Baiklah, sebelum saya melakukan eksperimen, saya akan menyampaikan tahap-tahap pembuatan eksperimen. Yang pertama yaitu mengamati. Kemampuan mengamati merupakan keterampilan paling dasar dalam proses dan memperoleh ilmu pengetahuan, serta merupakan hal terpenting untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses yang lain. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan. Merupakan keterampilan proses untuk memilih berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar untuk segala yang kita kerjakan. Yang keempat yaitu mengukur. Mengukur merupakan hal yang terpenting dalam membina observasi kuantitatif, mengklasifikasikan dan membandingkan segala sesuatu di sekeliling kita, serta mengkomunikasikan secara tepat dan efektif kepada yang lain. Yang kelima, memprediksi. Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang berdasarkan pemikiran pada pola atau hubungan antara fakta. Konsep dan prinsip dasar dalam ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu menyimpulkan. Dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta konsep dan yang diketahui. Baiklah, di sini saya akan melakukan eksperimen tersebut, yaitu mencampur minyak dengan air. Yang pertama sekali saya akan memberitahu alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama yaitu gelas, yang kedua yaitu minyak makan, yang ketiga yaitu sendok, dan yang keempat yaitu air. Yang pertama sekali kita lakukan yaitu mengamati. Mengamati dalam proses ini, kita harus mengamati objek yang akan kita perbaiki. Karena pada dasarnya, tujuan eksperimen ini adalah untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada minyak dengan air dan air dengan minyak jika dicampur. Pertama-tama, kita lakukan tuangkan air ke dalam cangkir secukupnya. Lalu, tambahkan minyak makan secukupnya. Setelah itu, aduk larutan tersebut sehingga menghasilkan buih-buih. Setelah itu, kita dapat melihat bahwa minyak makan dengan air tidak dapat menyatu karena massa jenis air lebih berat dibandingkan massa jenis minyak makan. Tetapi, ketika kita mencampurkan sedikit sabun ke dalam, lalu kita aduk, minyak makan dan air tersebut akan menyatu. Setelah melalui dua tahap tersebut, kita dapat melakukan tahap ketiga yaitu mengukur. Dalam eksperimen ini,
kita bisa mengukur massa jenis minyak dan massa jenis air. Seperti yang kita telah lihat tadi, bahwa massa jenis air lebih berat daripada massa jenis minyak, sehingga minyak dan air tidak dapat menyatu. Setelah kita melakukan tiga tahap tersebut, tahap keempat yaitu berkomunikasi. Dalam eksperimen ini, yang dimaksud berkomunikasi yaitu kita dapat mengkomunikasikan temuan dan hasil kita kepada orang lain agar mereka dapat memahami dan memeriksa hasil tersebut. Apakah hasil tersebut ada kesalahan atau tidak? Yang kelima yaitu memprediksi. Dalam proses ini, kita dapat memprediksi atau memperkirakan bahwa minyak dan air dapat bersatu apabila minyak dicampur dengan sabun. Seperti yang sudah kita buat tadi, bahwa ketika minyak dicampur dengan air, itu tidak akan menyatu. Tetapi, jika kita mencampurkan sedikit sabun, lalu kita mengaduknya, minyak tersebut dan air akan menyatu. Yang keenam yaitu menyimpulkan. Dari eksperimen ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika air dan minyak dicampurkan, peristiwa yang terjadi adalah minyak dan air tidak dapat bersatu. Posisi air berada di bawah dan minyak berada di atas. Hal ini dikarenakan massa air lebih besar daripada minyak. Setelah kita melakukan eksperimen tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami sifat-sifat campuran minyak serta mengamati interaksi antara keduanya. Campuran minyak dan air adalah contoh dari campuran heterogen, yaitu berarti komponen-komponennya tetap terpisah dan tidak membentuk solusi homogen. Ini terjadi karena perbedaan sifat-sifat fisika dan kimia antara minyak dan air. Sifat hidrolik minyak. Dalam contoh laporan percobaan minyak dan air, penting untuk mengetahui sifat keduanya. Minyak adalah senyawa hidrofobik, yang berarti minyak tidak memiliki afinitas terhadap air. Molekul minyak terdiri dari rantai hidrokarbon panjang yang nonpolar, yaitu yang menyebabkan minyak tidak larut dalam air yang polar. Sebaliknya, molekul minyak lebih suka berinteraksi dengan molekul minyak lainnya daripada air. Selanjutnya, kita juga dapat mengetahui sifat polar air. Air adalah molekul polar yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Karena polaritasnya, air memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen antar molekul yang memungkinkannya untuk membentuk struktur jaringan yang kuat dan berinteraksi dengan molekul air lainnya. Yang ketiga, kita juga mengetahui tetapan pengamatan. Dalam contoh laporan percobaan minyak dan air, kita akan melihat bahwa air dan minyak tidak larut satu sama lain. Minyak akan membentuk lapisan terpisah di atas air. Ini disebabkan oleh sifat-sifat yang berlawanan antara kedua cairan tersebut. Yang keempat yaitu kita juga mengetahui pengaruh suhu. Suhu juga dapat mempengaruhi campuran minyak dan air. Pada suhu yang lebih rendah, minyak cenderung lebih kental dan pemisahan antara minyak dan air mungkin lebih jelas. Pada suhu yang lebih tinggi, minyak mungkin lebih cair dan lebih sulit untuk memisahkan lapisan. Dari hasil eksperimen tersebut, saran yang dapat saya berikan yaitu percobaan ini dapat ditingkatkan dengan memverifikasi jenis minyak yang digunakan atau dengan memeriksa efek suhu terhadap kelarutan minyak dalam air lebih rinci. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat juga menambah bahan deterjen untuk memahami konsep kimia dan fisika yang lebih mendalam. Penutup dari eksperimen saya yaitu percobaan minyak dan air adalah eksperimen yang sederhana tetapi penting dalam memahami sifat-sifat cairan tersebut. Sekian materi eksperimen yang saya buat.
Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Jangan lupa like dan komen video yang saya buat. Sekian dan terima kasih.